Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kita mungkin sedikit sekali yang tahu kalau pembangunan tol di Sumatera Barat itu sudah berlangsung. Nah, di sini kita menemui kendala-kendala dalam pembangunan tol yang berada di Sumatera Barat, yaitu tol yang menghubungkan Kota Padang dengan Pekanbaru. Jadi masyarakat Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat mempersoalkan lahan yang terpakai untuk pembangunan jalan tol antara Padang dan Pekanbaru. Jadi yang melintasi sejumlah desa di daerah ini. Ada sejumlah titik yang dinilai perlu untuk dilakukan pengalihan jalur proyek jalan tol ini. Salah seorang warga Jorong Tigo Balai, Nagari Lubuk Batingko, yaitu Fitriana yang berumur 39 tahun mengatakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat bukan berarti masyarakat menolak adanya pembangunan jalan tol. Tapi sebaliknya, masyarakat sangat mendukung sekali adanya pembangunan jalan tol ini. Ada beberapa tempat dan bangunan yang tidak boleh dilalui oleh jalur jalan tol ini. Kami masyarakat ini bukan anti dengan proyek jalan tol, tapi jalur pembangunan tol itu membuat bangunan kantor balai adat yang bersejarah berada di jalur itu dan berarti harus dirobohkan. Itu menurut Fitriana. Selain kantor balai adat juga ada pemakaman tokoh ulama serta musola dan pembangunan lainnya. Bagi masyarakat, tempat dan bangunan itu memiliki arti penting sehingga perlu bagi pihak proyek untuk mengalihkan jalur proyek jalan tol ini sehingga tidak mengusik tempat-tempat yang dimaksud. Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, Yoni Chandra, yang mewakili serta mendampingi warga saat mendatangi kantor DPRD Sumatera Barat di Padang pada Senin tanggal 9 bulan 11 kemarin, mengatakan pihaknya berharap agar pihak pembangunan bisa menunjukkan data soal titik lokasi pembangunan jalan tol sehingga bisa ditemukan kecocokan untuk mencari lokasi yang pembangunan bisa disepakati bersama warga. Nah, Walhi telah meminta data titik lokasi, namun pihak pelaksana pembangunan terus saja berbicara soal basic design atau rencana awal pembangunan jalan tol ini. Padahal proses sosialisasi dan inventarisasi data kepemilikan warga itu telah dilakukan. Jadi menurutnya proses pembangunan jalan tol dilakukan secara top down. Semua ditentukan pusat tanpa membicarakan dengan warga dan tokoh masyarakat setempat. Harusnya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat. Jadi banyak hal akan terdampak seperti lahan milik warga, rumah, dan itu merupakan kebutuhan warga. Tentu itu akan menghilangkan penghidupan warga. Ada juga terdampak sekitar 400 rumah warga. Menurutnya tidak anti pembangunan, tapi tentu harus dilakukan secara adil. Salah satu tempat warga yang terdampak berada di Nagari Lubuk Batingko, Koto Tangah, Simalanggang, di Koto Tinggi, Simalanggang, Taeh Baru, dan Gurun. Nagari itu berada di dua kecamatan yaitu Harau dan Payakumbuh. Warga berharap lokasi dipindahkan ke tempat yang tidak padat penduduk dan tidak produktif. Jadi warga berharap tidak di wilayah mereka. Sebaiknya pemerintah sudah tahu di mana lokasi yang tidak terdampak pada warga. Yoni Chandra berharap dari DPRD juga mengambil sikap terhadap persoalan ini, kemudian mencarikan solusi apakah dialihkan atau dipaksakan kepada masyarakat. DPRD Sumbar harus mengawal ini ke depannya. Kita tidak mungkin bicara pembangunan jalan tol untuk akses dan peningkatan ekonomi masyarakat, tapi masyarakat yang terkena malah terdampak kehilangan penghidupannya, bahkan merosotnya ekonomi mereka. Ini tidak adil juga. Jadi terkait pembangunan tol Padang Pekanbaru, masyarakat di 5 nagari Kabupaten 50 Kota mengadu kepada Komisi 4 DPRD Sumbar pada Senin tanggal 9 November kemarin. Jadi pengaduan tersebut didasari oleh dampak yang dirasakan masyarakat akibat dari pembangunan proyek nasional itu. Jadi Sekretaris Komisi 4 DPRD Sumbar, Lazuardi Herman, yang memimpin pertemuan itu mengatakan secara teknis pembangunan merupakan kewenangan kementerian dan dinas terkait. Namun ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pemerintah atas masyarakat. Dia mengakui bahwa hingga sekarang masih belum jelas di mana titik koordinat yang telah disepakati, sehingga masyarakat dan pemerintah belum sepaham. Jadi Komisi 4 telah melakukan peninjauan terhadap beberapa titik pembangunan tol Trans Sumatera tahap 4 ini.
Beberapa masukan telah diterima dari masyarakat. Salah satunya pembangunan dapat menghilangkan pemukiman masyarakat. Hal tersebut harus dibicarakan bersama. Tidak hanya itu, ada juga disampaikan terkait sistem kekerabatan adat yang rusak dampak dari pembangunan jalan tol ini. Pada titik pembangunan tol ada juga tanah ulayat di situ. Jika tidak dicarikan solusi, dikhawatirkan akan menjadi persoalan di kemudian hari. Nah, ini menurut Lazuardi Heman. Menurutnya, seluruh aspek teknis maupun non-teknis mesti disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga bisa dicarikan solusi untuk melancarkan pembangunan jalan tol ini. Selain dihadiri oleh perwakilan masyarakat di 5 negari 50 kota ini, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh konsultan pembangunan tol, Dinas PU Kabupaten Provinsi dan juga PUPR. Sementara itu anggota Komisi 4 DPRD Sumbar, Desrio Putra mengatakan dari rapat koordinasi dengan dinas terkait, pembangunan masih dalam konsep awal. Belum ada kepastian yang mutlak. Jika ada pematokan di awal merupakan alternatif perencanaan. Pembangunan jalan tol tidak semudah pembangunan jalan biasa. Tentu harus ada pertimbangan seperti bagaimana geometrik jalan. Bahkan kecepatan kendaraan saat berada di jalan tol itu juga mesti diukur. Semua masih dalam perencanaan awal sebelum ada yang final katanya. Jadi dia mengatakan pada prinsipnya DPRD mendukung pembangunan dari pemerintah pusat. Karena anggaran yang dibawa tidaklah sedikit. Di sini, di sisi lain DPRD juga berpihak ke masyarakat, sehingga saat perencanaan awal harus dipertimbangkan sematang-matangnya. Jangan ada yang tidak terakomodir, baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Itu ungkapnya. Jadi lanjut Desrio, konsultan perencanaan jalan tol Padang Pekanbaru agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang terdampak dari pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru ini. Dia meminta agar aspirasi masyarakat mesti dipertimbangkan dan upaya-upaya pemaksaan ataupun adu domba harus dihindari karena bisa memicu konflik dan menghambat pembangunan dari jalan tol ini. Nah, di sinilah letak dari kesulitan pembangunan tol yang ada di Sumatera Barat ini. Jadi Sumatera Barat itu mereka juga mempunyai tanah-tanah wilayah sendiri yang dipimpin oleh para datu-datu. Harusnya pemerintah pusat dan pemerintah masyarakat yang ada di Sumatera Barat itu juga udah saling koordinasi sebelumnya, sebelum rencana awal ini ditindaklanjuti. Seperti itu. Jadi ada beberapa kendala yang harus diselesaikan oleh masyarakat yang ada di Sumatera Barat atas pembangunan tol Padang Sumatera ini. Oke, sampai di sini pembicaraan kita pada saat ini bagaimana tentang pembangunan tol ini. Pesan saya seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.